Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, aku Daniela. Di video kali ini, aku akan membahas tentang apa sih teknik dasar dari public speaking itu. Pastinya kalian kan bertanya-tanya ya, gimana caranya tampil epic di depan audiens? Gimana caranya tampil terus introvert kita itu nggak ketahuan sama si audiens? Kan pastinya banyak yang gitu ya, apalagi kalau kalian itu seorang ketua OSIS atau seorang pemimpin di dalam organisasi itu, atau juga seorang, ya pokoknya orang yang biasa jadi depan lah ya. Di video kali ini aku akan membahas tentang bagaimana sih teknik public speaking tersebut. Yang pertama, tujuan dari public speaking. Oke? Punya skill bicara itu sangatlah penting, apalagi kita sebagai makhluk sosial. Apapun pekerjaan kita, dimanapun pekerjaan kita, meskipun itu di belakang panggung pun, kita kan juga butuh berkomunikasi dengan orang sebelah kita, kan? Masa kita mau diam aja? Kan butuh komunikasi. Kebanyakan orang awam menganggap bahwa public speaking hanyalah yang dimiliki oleh master of ceremony atau presenter yang di depan kamera. Padahal bukan itu. Dalam kehidupan sehari-hari, communication skill itu hal yang paling penting. Dan communication skill yang paling penting adalah public speaking. Kalau ngomong aja nggak bener, masa komunikasi berjalan dengan lancar? Dan kalian juga harus tahu bahwa kesuksesan kita diterima dimanapun berada, itu adalah cara kecakapan kita bicara. Gimana sih caranya kita bicara? Gimana sih caranya kita menempatkan sesuatu pada tempatnya? Itu yang dicari. Jadi berbicara adalah kesuksesan kita untuk diterima di mana saja. Yang kedua, memahami tipe-tipe audiens. Di sini kita ibaratkan dulu audiens sebagai kita misalnya belanja pakaian di mall. Pastinya kita kan kalau milih itu dipilih satu-satu yang bagus gitu ya, mana yang cocok buat kita, mana yang warna favorit kita, mana yang pas dengan tubuh kita. Ya, itu sama halnya dengan audiens. Audiens juga punya apa yang mereka mau, apakah mereka haus ilmu, dan apakah mereka butuh dengan kehadiran kita, juga apa yang mereka inginkan dari kita. Jadi itu yang harus dicari tahu satu-satu ya. Dari situ, apabila kita sudah tahu apa yang mereka butuhkan, kan kita tinggal memenuhinya. Kita tinggal taruh porsi kita itu di mana saja. Tapi kan sulit ya untuk kita mengetahui satu persatu tipe dari audiens, apalagi kalau kita itu di situ tuh barusan. Maksudnya kita itu ke lokasi itu baru pertama kali itu, bahkan kenal pun tidak. Ya. Di situ kita harus memenuhi semuanya dengan dominan yang cukup. Seperti halnya gini. Audiens itu ada 3 tipe. Yang pertama, typical visual. Typical visual itu lebih cenderung ke matanya. Maksudnya, yang matanya itu lebih bekerja daripada yang lainnya. Jadi mereka itu condongnya lebih ke gambar, ke presentasi. Jadinya lebih ke media-media yang dapat mereka lihat dan atau video-video animasi gitu. Yang kedua, tipe auditorial. Tipe ini itu cenderung telinganya yang bekerja. Jadi mereka di situ tuh cenderung diam. Cuma mereka tuh memperhatikan. Jadi kita itu nganggapnya seperti ini. Orang itu kayaknya nggak memperhatikan aku deh. Tapi itu bisa menjadi tipe auditorial yang cenderung telinganya yang lebih bekerja. Oke. Yang ketiga, tipe kinestetik. Tipe kinestetik ialah dia yang senang dengan games, dia yang senang dengan sentuhan, dia yang senang disapa begitu. Ya, gimana sih cara memenuhi ketiga tersebut? Jadi, yang pertama, kita harus memperpadukan dari ketiga tipikal tersebut. Jadi di situ memenuhi tipikal visual, kita harus banyak ngasih video presentasi atau ngasih gambar-gambar yang sama dengan topik kita gitu ya.
Terus yang auditorial, kita itu harus banyak-banyak bercerita, harus banyak-banyak menerangkan apa isi dari yang kita bahas. Jadi di sini tuh main intonasi ya, jangan cuma ya. Di sini saya akan membahas tentang teknik public speaking itu ya. Kalau kalian contohnya kayak gitu, ya mana mau memperhatikan? Kan nanti audiens jadi jenuh gitu. Masa ini ngomong gitu sih? Ya udah nggak usah dengerin. Pasti kan gitu. Terus yang ketiga adalah tipe kinestetik. Tipe kinestetik di sini adalah cenderung audiens muda yang begini ya, yang inginnya disapa. Jadinya, hey apa kabar? Kalau kamu sambil jalan-jalan gitu ya, sambil jalan ke mereka, terus disapa, diberi pertanyaan, ya begitu. Jadi kita harus memenuhi 3 tipe tersebut untuk memahami tipe-tipe audiens. Yang ketiga adalah keberhasilan dari public speaking. Berbicara itu bukan sekedar merangkai kata yang menjadi sebuah kalimat. Berbicara itu gimana caranya agar penyampaian kita itu menyampai nilai-nilainya ke si pendengar, ke si audiens. Jadi value-nya itu nyampe gitu ya ke audiensnya. Jadi artinya saat kita berbicara, body language kita juga harus ikut. Jangan kalau kita berbicara hanya monoton, intonasinya nggak ada, terus body language-nya juga nggak ngikutin. Body language itu juga harus menyesuaikan, jangan terlalu banyak gerak dan juga jangan terlalu diam, karena itu bisa mengganggu konsentrasi si audiens kalau kita banyak gerak. Ataupun sebaliknya, kalau kita diam itu kayak kita itu membaca gitu ya, nggak menerangin. Jadinya si pendengar itu akan jenuh, akan bosen dengan kita gitu. Karena itu banyaknya itu cenderung memilih, maksudnya kalau kita jadi pemateri itu kita harus cenderung memilih memahami materi dan tidak menghafalkannya. Ya nggak apa-apa sih menghafal, cuma yang harus penting itu harus paham. Karena kalau kita menghafal saja, kita kalau udah mentok di depan itu kita juga akan cuma teknik public speaking adalah cuma gitu-gitu aja. Tapi kalau kita paham, kan apa yang kita pahamkan itu udah otomatis terlontar dari mulut kita gitu ya. Jadi otomatis itu kita ngomong apa yang sudah dipelajari, yang sudah difahami kita gitu. Jadinya lebih banyak memahami isi materi yang mau disampaikan. Ya, yang keempat adalah mengatasi grogi. Ya, ini yang paling dasar, yang paling aku jumpai kalau ada yang demam panggung gitu, susah banget dihilangin kan. Ya, itu sebabnya apa sih? Ketika otak kita tertutup oleh pikiran-pikiran negatif, justru pikiran positif yang kita dapat itu kan nggak ada kan sama sekali. Jadinya itu yang harus dihilangin, pikiran negatif kita. Jadi pikirkan aja yang positif. Kalian di depan itu bukan berarti kalian yang terhebat, tapi kalian di depan itu adalah kesempatan kalian untuk jadi yang terhebat. Jadinya itu yang dipikirkan. Kalian sama si audiens itu sama, cuma bedanya kalian di depan, si audiens jadi pendengar. Dan ada suatu waktu lagi kan yang audiensnya tadi yang di depan, kalian yang jadi pendengar bukan? Jadi gitu kan, kehidupan kan muter terus. Jadi kalian harus berpikir positif, jangan negatif thinking. Ya. Sebenarnya grogi itu juga diatasi dengan jam terbang, juga kebiasaan. Jadinya gini, kalau kita udah kebiasaan ya terima job di mana-mana, terus mau jadi, kamu ditunjuk jadi MC ya, oh iya oke, gini. Lah itu biasanya kunci dari kalian mengatasi grogi tersebut. Emang awalnya kan sulit mengatasi grogi tersebut, tapi lama kelamaan apabila jam terbang kalian itu banyak, itu akan mengatasi kegrogian kalian. Jadinya emang awalnya itu kan grogi banget ya, tapi kalau udah terbiasa kan jadi enak. Sesuatu yang terbiasa kan jadi enak. Jadi kalau andaikan kalian ditawari atau disuruh orang untuk kamu jadi membawa acara di sini ya, kamu sebutan di sini ya, itu mau aja. Kalau kalian belum menguasai, kan juga belajar bisa. Kan sekarang kan udah bisa belajar di YouTube, udah banyak orang pintar, tinggal belajar ke situ aja.
Jadi jangan hilangkan kesempatan kalian untuk menjadi lebih baik. Oke, sekarang yang terakhir, yang kelima adalah pentingnya menghibur audiens. Ya, di sini itu sangat-sangatlah penting. Banyak orang yang cakap dalam berbicaranya, tapi lupa dengan entertainnya. Jadi mereka itu lupa gimana caranya membuat nyaman si audiens. Bener, dia itu ngomongnya celtak-celtuk gitu ya, lancar, tapi si audiensnya tuh nggak nyaman gitu dengan suara kalian. Si audiensnya tuh juga nggak nyaman dengan intonasi kalian. Jadi itu yang harus didapatkan. Terus how to be entertained, ya, bukan hanya sekedar membuat joke atau lelucon. Di sini kita harus menyamakan aspek kedekatan, interaksi, juga eye contact atau kontak mata. Ya, itu yang sering dilupakan, kontak mata. Jadi kontak mata kita itu harus sejurus sama orang yang ada di depan kita. Jangan kok kita kita bicara sama orang depan kita, tapi mata kita itu kemana-mana gitu ya. Kan emang orang di depan itu kan banyak yang dilihat. Jadi usahakan kalian tuh lihat bola matanya satu-satu. Apabila kalau itu membuat kalian grogi, kalian kan bisa lihat di sininya. Jadi nggak terlalu menghalangi kalian untuk menyampaikan selanjutnya gitu. Nanti kan takutnya ada yang blank gitu ya kalau mata ke mata, atau nanti kalau ada yang dilihat terus balik lihat, itu kan menambah kadar kegrogian kita kan. Jadinya itu bisa juga diatasi dengan itu tadi, lihat alisnya atau lihat dahinya saja. Jadi itu lebih mengarah gitu ya, lebih seperti kita melihat matanya, padahal kan kita lihat atasnya gitu. Ya, juga jangan lupa senyum. Jadinya kalian itu harus senyum meskipun kalian lagi nggak mood, lagi nggak apa, tapi kan kalian situasinya lagi di depan orang, situasinya kalian lagi di hadapan mereka, lagi di hadapan orang. Jadinya kalian itu harus tetap tersenyum ya. Terus jangan lupa, apabila kalian punya bahan presentasi, atau itu pun di laptop atau dimanapun, di kertas, di apa, kalian kan biasanya kan juga ada sih ya pemateri yang memakai buku atau pemateri yang memakai laptop. Itu perhatian kalian itu jangan ke situ aja. Jadinya perhatian kalian itu juga harus ke semuanya. Jadi harus setelah ke laptop, terus setelah itu lagi, terus itu lagi. Jadi gitu. Maksudnya kalian itu juga harus ingat di depan kalian itu banyak yang memperhatikan gitu ya. Oke, cukup sekian video kali ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Sampai jumpa.